Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan untuk UTS mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri itu ada saya, Fernanda Mustika dengan NIM 211011032, Maulidia Fitria Zara NIM 211011037, Lania Trinita Saragi NIM 211011039, Septira Resi Azani NIM 211011040, Tabita Talinta Pasaribu NIM 211011047, dan Ajeng Reswanti NIM 211011052. Berikut merupakan paper referensi yang akan kita jelaskan untuk masing-masing anggotanya. Next, next. Untuk paper yang pertama itu dampak multi-user MIMO dan single user MIMO pada perencanaan jaringan seluler 2300 MHz studi komprehensif di Kota Cilacap. Untuk rumusan masalahnya itu perbandingan kinerja multi-user MIMO dan single user MIMO dalam perencanaan jaringan seluler 2300 MHz di Kota Cilacap. Untuk metode penelitiannya, yaitu menggunakan software Atoll versi 3.4.0 dengan parameter analisisnya coverage by signal level, coverage C, I plus N, efektif sinyal, dan throughput. Untuk model propagasi yang digunakan tuh Kosata 231. Untuk alur penelitiannya itu terdiri dari yang pertama itu ada studi literatur, kemudian pemilihan lokasi, kemudian pemilihan model, frekuensi, dan penentuan parameter, kemudian planning, kemudian rencana cakupan dengan atol, analisis perbandingan uji multi user MIMO dengan single user MIMO, dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk parameter pengujiannya itu terdiri dari ada 4 parameter. Yang pertama itu parameter sinyal level, parameter reference sinyal receive quality, parameter reference sinyal receive power, dan parameter coverage by throughput. Untuk parameter yang sinyal level itu mengukur kekuatan sinyal yang diterima perangkat pengguna dalam arah downlink diukur menggunakan satuan desibel miliwatt. Parameter ini memberikan informasi tentang sejauh mana area menerima cakupan sinyal yang memadai. Kemudian untuk parameter yang referensinya receive quality mengukur kualitas kualitas sinyal, interferensi, dan noise. Untuk parameter ini memberikan informasi rasio antara sinyal referensi dan interferensi plus noise tentang kualitas sinyal yang diterima di berbagai lokasi jaringan. Kemudian untuk parameter reference sinyal receive power atau RSRP mengukur kekuatan sinyal referensi utama di downlink dalam dBm. Penting untuk analisis efektivitas sinyal di lokasi tertentu. Yang terakhir itu throughput mengukur laju transfer data di downlink ke dalam KBPS, menunjukkan kapasitas jaringan dan sejauh mana wilayah dapat mencapai throughput yang tinggi. Next. Selanjutnya itu ada analisis dari penelitian ini, yaitu membandingkan performa single user MIMO dan multi user MIMO dalam cakupan jaringan 4G di Kota Cilacap dengan luasnya itu 34,816 km persegi dengan frekuensinya 2300 MHz menggunakan model propagasi Kosata. Dari perbandingan tersebut, maka diperoleh parameter hasil coverage by signal level untuk single user MIMO itu rata-ratanya minus 90,54 dBm, yang dimana berarti parameter sinyal level dalam status buruk. Kemudian multi user MIMO-nya rata-rata minus 91,91 dBm, dan itu juga termasuk yang buruk. Untuk nilai yang didapatkan kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor, misal pada daerah tersebut kurang memadai jika memakai model propagasi tersebut. Untuk parameter hasil coverage atau C, I plus N, single user MIMO-nya 4,31 dBm itu sangat baik, dan multi user MIMO 4,1 dBm itu sangat baik juga. Yang tiga itu efektif sinyal, analisis reference sinyal receive power dengan single user MIMO minus 117,3 dBm itu termasuk buruk. Multi user MIMO-nya minus 117,29 dBm, dan keduanya memiliki efektivitas yang buruk.
Yang terakhir itu nilai throughput yang menunjukkan hasil rata-rata single user MIMO 3,68688,24 kbps yang dimana menunjukkan nilai yang buruk untuk kecepatan transfer data yang dihasilkan. Oh, untuk yang terakhir itu multi user MIMO dengan hasilnya tuh 3,318,58 kbps dan itu juga sangat buruk. Dari semua parameter yang ada di tabel menunjukkan bahwa cakupan dan kualitas sinyal masih belum optimal. Next. Untuk kesimpulan dari penelitian tersebut, perencanaan jaringan adalah proses perancang dan mengelola jaringan komunikasi. Penelitian ini membandingkan dua skenario yaitu single user MIMO dan multi user MIMO pada frekuensi 2300 MHz menggunakan model propagasi Cox-Hatta. Hasil menunjukkan bahwa semua parameter pengujian masih berada di bawah standar baik, tapi skenario multi user MIMO merupakan skenario yang lebih baik pada perancangan jaringan ini. Sekian untuk presentasi dari saya. Untuk jurnal referensi UTS Sistem Komunikasi Seluler selanjutnya akan dipresentasikan oleh Maulidia Fitria Zahra. Baik, terima kasih untuk paper selanjutnya yaitu tentang analisis performa jaringan 4G LTE berbagai provider seluler di area kota Yogyakarta. Untuk penulisnya sendiri yaitu Ari Sugiharto dan Ikrima Alfi. Next. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada ketidakmerataan cakupan layanan jaringan 4G di Yogyakarta. Yang kedua ada kualitas layanan 4G yang dikeluhkan pengguna. Next. Pada paper ini menggunakan dua parameter kinerja, yaitu yang pertama ada RSRP dan yang kedua ada RSRQ. Yang pertama itu RSRP, yaitu Reference Signal Received Power, didefinisikan sebagai rata-rata linear daya yang dibagikan pada resource elemen yang membawa informasi reference signal dalam rentang frekuensi bandwidth yang digunakan. Fungsinya sendiri yaitu untuk memberikan informasi ke UI atau user equipment mengenai kuat sinyal pada satu sel berdasarkan perhitungan pet loss dan mempunyai peranan penting dalam proses handover dan cell selection reselection. Kemudian yang kedua ada reference signal receiver quality. RSRQ sangat berhubungan dengan RSRP dan RSSI. Received Signal Strength Indication atau RSSI adalah ukuran power bandwidth termasuk serving cell power, noise, dan interference power. Untuk RSRQ sendiri, rumusnya yaitu N dikali RSRP dibagi RSSI. Satuan dari RSRQ adalah dB, dan nilainya selalu negatif dikarenakan RSSI selalu lebih besar dibandingkan dengan N dikali RSRP. RSRQ dapat meranking performansi kandidat sel dalam proses cell selection, reselection, dan handover berdasarkan kualitas sinyal yang diterima. Next. Untuk metode pengukuran yang digunakan pada paper ini yaitu drive test. Drive test dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi jaringan sinyal radio. Pekerjaan ini bertujuan mengumpulkan informasi yang nyata di lapangan. Informasi tersebut adalah keadaan nyata sinyal radio dari suatu titik alat pemancar atau penerima. Untuk lokasi wilayah pengambilan data drive test-nya ada pada gambar di bawah. Next. Untuk analisis dari paper ini yaitu ada dua untuk operator A dan operator B. Yang pertama, hasil analisis dari operator A ini hasil pengukuran drive test-nya diperoleh untuk operator A untuk nilai RSRP maksimalnya yaitu senilai minus 57 dBm, nilai RSRP minimalnya yaitu minus 117 dBm, sehingga diperoleh RSRP rata-rata minus 85,35 dBm. Untuk RSRQ maksimalnya minus 4 dBm, RSRQ minimalnya minus 23 dBm. Dan untuk RSRQ rata-ratanya minus 13,02 dBm. Sedangkan untuk hasil operator B diperoleh untuk nilai RSRP-nya
maksimal minus 51 dBm, RSRP minimalnya yaitu minus 105 dBm, sehingga dapat diperoleh nilai RSRP-nya 76,92 dBm. Untuk RSRQ maksimalnya yaitu minus 4 dBm, RSRQ-nya minimalnya minus 21 dBm, serta hasil rata-rata dari RSRQ pada operator B ini minus 8,94 dBm. Adanya perbedaan nilai hasil pengukuran dan analisa untuk kedua operator jika dilihat dari faktor eksternal operator adalah penyebaran demografi pengguna layanan di seluruh area kota, serta topografi bangunan di sekitar BTS tiap operator. Area dengan hasil pengukuran performa cukup baik berada pada wilayah yang kepadatan penduduknya lebih rendah serta jumlah bangunan yang lebih sedikit. Sedangkan pada wilayah yang jumlah penduduk lebih padat dan banyak ditemui bangunan, hasil pengukuran performa lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kepuasan konsumen pengguna layanan jaringan 4G jika berada pada area yang padat penduduk dan jumlah bangunan cukup banyak. Next. Kesimpulan dari paper ini yaitu hasil pengukuran drive test pada penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa kualitas nilai parameter layanan operator seluler dapat berbeda tiap jaringan, meskipun pada wilayah layanan yang sama. Tindakan lanjutan dari hasil analisa pengukuran penelitian ini disarankan untuk selanjutnya dilakukan perencanaan untuk pengembangan optimasi jaringan oleh operator seluler dalam rangka meningkatkan pelayanan berdasar data hasil analisa performa layanan di lapangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk paper selanjutnya akan dijelaskan oleh Lania Trinita Saragi. Baik, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan paper mengenai penerapan skema automatic cell planning atau ACP untuk meningkatkan coverage area jaringan 4G LTE pada perumahan Bukit Kalibagor Indah. Baik, pada paper ini penulisnya itu ada Retno Dwi Ayuning Tias, Muhammad Panji Kusuma, Sinta Romadona, dan yang terakhir itu ada Zain Hani Pradana. Dan tahun papernya itu tahun 2004. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu kondisi exciting jaringan 4G LTE di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi kualitas sinyal di daerah Bukit Kalibagor Indah. Yang ketiga itu metode optimasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan coverage area dan performa jaringan. Selanjutnya itu parameternya itu terbagi menjadi tiga, yaitu RSRP, Reference Signal Receive Power, yaitu adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima dari NOP ke user equipment atau UE. Yang kedua itu ada Signal to Noise Ratio atau SNR, yaitu adalah parameter yang membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan. Yang terakhir itu ada throughput, yaitu adalah mengukur jumlah data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu dan merupakan indikator penting dari kinerja jaringan. Selanjutnya, ada metode pengukuran. Di sini ada pengukuran parameter kinerja jaringan. Tadi itu ada 3, RSRP, SNR, dan throughput. Dan yang kedua itu ada simulasi jaringan, yaitu menggunakan software atau untuk melakukan simulasi kondisi existing jaringan. Oke, di sini akan dianalisis dua, yaitu pertama simulasi existing menggunakan software ATOL dan optimasi automatic cell planning. Oke, baik. Di sini dianalisis yang pertama itu simulasi existing pada RSRP. Pada RSRP itu dia pada parameternya di perumahan Bukit Kalibagor Indah berada itu di angka minus 131,46 dBm yang dikategorikan pada kondisi buruk. Sini kelihatan. Selanjutnya pada parameter SNR bisa dilihat
dia memiliki interval nilai dari minus 5 dB sampai dengan 0 dB, yang artinya itu dalam keadaan normal. Meskipun nilai rata-rata SNR-nya di wilayah perumahan tersebut kategori normal, tapi itu berlaku hanya untuk sekitar 20% dari keseluruhan daerah studi kasus, sementara 60% lainnya tidak tercover parameter SNR, yang artinya nilai daya sinyal yang diterima di daerah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan daya noise yang diterima. Pada saat parameter throughput, di sini adanya bagian dari perumahan yang tidak tercover oleh warna apapun, yang artinya kecepatan transfer data atau kecepatan jaringan tidak dapat diukur pada bagian perumahan tersebut, yang mengakibatkan mengalami masalah dengan koneksi internet yang lambat atau bahkan tidak dapat terhubung ke internet sama sekali. Uh, se Pada saat simulasi existing menggunakan software Atoll, dia ada yang buruk, ada yang normal saja. Setelah dioptimasi pada parameter RSRP itu, di sini itu dia lebih baik pada skenario pertama. Selanjutnya di SNR, parameter SNR itu dia lebih baik di skenario yang pertama juga. Dan yang terakhir itu ada throughput, di parameter throughput itu dia juga di skenario pertama yang lebih bagus. Jadi kesimpulannya itu pada simulasi ini itu sebelum existing itu banyak masalah, tapi setelah dilakukannya optimisasi ACP, makanya dia lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil itu penerapan skema ACP secara signifikan meningkatkan cakupan area jaringan 4G LTE di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan parameter yang tepat, ACP dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam memperluas cakupan jaringan, peningkatan nilai KPI seperti RSRP, SNR, dan throughput, yang mana menunjukkan bahwa optimasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kualitas layanan jaringan di wilayah tersebut. Dan kaitannya jurnal ini dengan tugas besar kelompok 4 nanti, dia itu karena mempunyai hasil kesimpulan yang bagus, makanya disarankan nantinya untuk di tugas besar itu menggunakan skema optimasi ACP aja, yang dimana dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam memperluas cakupan jaringan. Sekian dari presentasi saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman rekan saya, Septira. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan paper penerapan metode ACP untuk optimasi physical tuning antena sektoral pada jaringan 4G LTE di Kota Purwokerto. Next. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu jaringan 4G LTE di Purwokerto Barat dan Purwokerto Utara memiliki kualitas yang tidak stabil sehingga menyebabkan cakupan yang buruk atau bad coverage. Yang kedua, apa saja langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan peraturan fisik antena sektoral menggunakan metode automatic cell planning atau ACP agar dapat meningkatkan kualitas jaringan LTE di wilayah tersebut. Next. Kemudian ada parameter kinerjanya. Yang pertama menggunakan reference signal receive power atau RSRP pada LTE digunakan untuk mengetahui nilai power yang diterima pada sisi node B ke user equipment atau UE. Kemudian target lebih dari sama dengan minus 100 dBm dengan persentase cakupan minimum 80%. Kemudian yang kedua ada carrier to interference noise ratio atau CINR. CINR merupakan perbandingan antara sinyal informasi dengan interferensi atau noise yang menyertainya. Target lebih dari sama dengan 0 dB dengan persentase cakupan minimum 90%. Next.
Di sini ada metode pengukurannya. Yang pertama menggunakan simulasi site exciting, perolehan data site exciting oleh operator X yang berisi nama site, titik koordinat, tinggi antena, azimut, dan tilting antena sektoral. Kemudian kedua, menggunakan optimasi dengan metode ACP atau Automatic Cell Planning, menggunakan software ATOL untuk menghitung parameter optimasi secara otomatis, tinggi antena, azimut, dan tilting. Prediksi cakupan menggunakan yang pertama ada Effective Signal Analysis atau RSRP, yang kedua ada Coverage by C I plus N level CINR. Next. Kemudian di sini ada analisis hasil simulasi site exciting. Yang pertama yaitu ada histogram nilai RSRP site exciting. Diagram yang pertama perolehan hasil simulasi site exciting nilai RSRP belum memenuhi standar KPI. Operator yaitu sebesar 80% lebih dari sama dengan 100 dBm karena hanya memperoleh 78,49% lebih dari sama dengan 100 dBm. Kemudian kedua ada histogram nilai CINR, site exciting. Perolehan hasil simulasi pada CINR belum memenuhi standar KPI. Operator yaitu sebesar 90% lebih dari sama dengan 0 dB karena hanya memperoleh 65,698%. Next. Kemudian ada analisis optimasi metode ACP. Yang pertama ada histogram nilai quality RSRP meningkatkan menjadi 90%, memenuhi target KPI. Dan kedua ada histogram nilai quality CINR, yaitu ada 95,60% memenuhi target KPI. Next. Yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu yang pertama optimasi physical tuning antena sektoral menggunakan metode ACP terbukti efektif meningkatkan kualitas jaringan 4G LTE. Kedua ada metode ACP mampu secara otomatis menghitung parameter optimasi untuk memenuhi cakupan coverage dan kualitas sinyal yang ditargetkan. Dan yang terakhir ada implementasi optimasi ini memberikan solusi bagi wilayah dengan bad coverage, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Purwokerto Barat dan Utara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tabita Talenta. Selanjutnya, optimalisasi jaringan 4G pada frekuensi 1800 MHz dengan metode re-azimut dan tilting menggunakan software simulasi atau studi kasus Kota Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas jaringan 4G di Kota Pemalang dengan menggunakan metode re-azimut dan tilting pada antena. Studi kasus ini difokuskan pada area Jalan Pancakarya dan Jalan Werkudara yang mengalami masalah kualitas sinyal yang buruk. Penelitian ini menggunakan metode simulasi atau untuk menganalisis efektivitas metode optimalisasi yang diterapkan. Next. Rumusan masalahnya yang pertama kualitas sinyal awal. Bagaimana kualitas sinyal 4G di area Jalan Pancakarya dan Jalan Werkudara sebelum dilakukan optimalisasi. Kedua, faktor penyebab. Apa saja faktor yang menyebabkan buruknya kualitas sinyal 4G di area yang diteliti. Yang ketiga, efektivitas metode. Bagaimana penerapan teknik re-azimut dan tilting dapat meningkatkan kualitas jaringan 4G.
Yang keempat, tingkat peningkatan. Seberapa besar peningkatan kualitas sinyal yang dapat dicapai setelah optimalisasi dilakukan. Next. Parameter yang digunakan yang pertama SRRP, Reference Signal Receive Power, daya sinyal yang diterima dari stasiun pemancar. Yang kedua ada SINR, Signal to Interference Noise Ratio, rasio antara daya sinyal yang diterima dan daya gangguan serta noise. Yang ketiga ada RSRQ, Reference Signal Receive Quality, ukuran kualitas sinyal yang diterima menggabungkan informasi dari SRRP dan interferensi. Yang keempat ada throughput, kecepatan data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima ada paket loss, persentase paket data yang hilang selama transmisi. Yang keenam delay, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Yang ketujuh ada jitter, variasi dalam waktu pengiriman paket data. Next. Selanjutnya ada analisis kualitas sinyal. Yang pertama, analisis kualitas sinyal awal. Data awal mengenai RSRP dan SINR diambil melalui metode drive test. Hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa bad spot dengan nilai SRRP yang rendah, misalnya minus 100 dBm yang mengindikasikan kualitas sinyal yang buruk. Yang kedua, penerapan teknik optimalisasi. Teknik reazimut dan tilting diterapkan untuk mengubah arah dan sudut antena. Analisis dilakukan untuk menentukan bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi sinyal dengan menggunakan software simulasi ATOL. Data yang diperoleh dari drive test dapat dianalisis untuk melihat dampak dari perubahan konfigurasi antena terhadap SRRP, SINR, dan throughput. Yang ketiga, perbandingan kualitas sinyal setelah optimalisasi. Setelah penerapan teknik optimalisasi dilakukan, drive test ulang untuk mengukur SRRP dan SINR. Hasil menunjukkan peningkatan RSRP dari 94,168 dB menjadi 91,569516 dB, serta peningkatan SINR sebesar 0,89882 dB. Next. Selanjutnya, evaluasi hasil. Yang pertama, peningkatan throughput. Melihat peningkatan throughput yang terjadi setelah optimalisasi yang menunjukkan peningkatan antara 100 sampai 200 kbps pada setiap koordinat yang tercover oleh BTS. Yang kedua, evaluasi kualitas jaringan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa penerapan teknik optimalisasi berhasil meningkatkan kualitas jaringan 4G di area Jalan Pancakarya dan Jalan Werkudara. Yang ketiga, rekomendasi untuk peningkatan selanjutnya. Berdasarkan analisis disarankan untuk melakukan pemantauan berkala dan drive test untuk memastikan bahwa kualitas jaringan tetap optimal. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan optimalisasi lebih lanjut di area lain yang mungkin masih mengalami masalah serupa. Next. Kesimpulan, yang pertama, peningkatan kualitas jaringan. Penerapan teknik optimalisasi seperti reazimut dan tilting pada antena berhasil meningkatkan kualitas sinyal di area yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan peningkatan SRFP dan SINR yang menunjukkan bahwa sinyal yang diterima oleh pengguna menjadi lebih kuat dan lebih bersih dari interferensi. Yang kedua, pengurangan bad spot. Sebelum optimalisasi, terdapat beberapa bad spot dengan nilai SRP yang rendah. Setelah penerapan teknik optimalisasi, jumlah bad spot berkurang dan area cakupan sinyal yang baik meningkat, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang terakhir, peningkatan throughput. Optimalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas sinyal, tapi juga berkontribusi pada peningkatan throughput. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan dapat menangani lebih baik data dengan efisien, yang penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan layanan data yang cepat dan stabil. Next. Yang selanjutnya, signifikan penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami teknik-teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jaringan 4G, serta memberikan panduan bagi penyedia layanan telekomunikasi dalam upaya mereka untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Next. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ajam.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan paper berjudul Perencanaan Coverage Jaringan Seluler Menggunakan Frekuensi 1800 MHz di kawasan dermaga di Pala Cilacap dengan membandingkan skenario multi-user MIMO dan single user MIMO. Next. Untuk latar belakang masalah utama yang dihadapi adalah menentukan skenario teknologi MIMO yang lebih efektif antara multi-user MIMO dan single-user MIMO. Perbandingan ini penting karena setiap teknologi MIMO memiliki keunggulan yang berbeda dalam hal cakupan dan throughput jaringan, sehingga tujuan utama adalah menemukan solusi yang memberikan kinerja optimal untuk pengguna di kawasan dermaga. Next. Untuk parameter yang digunakan, yang pertama ada sinyal level untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima di perangkat pengguna dalam satuan dPm. Yang kedua ada RSIRP menunjukkan kekuatan sinyal referensi yang diterima oleh perangkat pengguna. Yang ketiga ada RSRQ untuk mengukur kualitas sinyal yang diterima dengan memperhatikan rasio interferensi dan noise terhadap sinyal referensi. Yang keempat ada throughput untuk mengukur laju transfer data dalam kbps. Next. Untuk metode yang digunakan menggunakan frekuensi 1800 MHz dengan bandwidth 20 MHz untuk pengujian kedua skenario di sisi downlink. Proses perencanaan dimulai dengan menghitung link budget yang meliputi perhitungan path loss dan radius cakupan sel untuk menentukan jumlah set dan cakupan area yang diperlukan. Kedua skenario diuji menggunakan software atau untuk memprediksi dan membandingkan parameter sinyal level, RSIP, RSIRQ, dan throughput. Next. Untuk analisis, yang pertama ada multi-user MIMO. Untuk sinyal level memiliki rata-rata minus 76,66 dPm menunjukkan sinyal yang baik. Yang kedua, RSIP memiliki rata-rata minus 104,83 dPm termasuk kategori rendah. Yang ketiga ada RSRQ memiliki rata-rata minus 16,95 dP yang juga termasuk kategori rendah. Yang keempat ada throughput memiliki rata-rata throughput mencapai 40.440 kbps, lebih tinggi daripada single user MIMO. Untuk single user MIMO, yang pertama ada sinyal level memiliki rata-rata minus 76,78 dPm, hampir sama dengan multi-user MIMO. Yang kedua, RSIP memiliki rata-rata minus 104,86 dPm, juga termasuk rendah. Yang ketiga, RSRQ memiliki rata-rata minus 16,94 dP, tergolong rendah seperti pada multi-user MIMO. Yang keempat, throughput memiliki rata-rata mencapai 39.175 kbps, sedikit lebih rendah dari multi-user MIMO. Next. Untuk kesimpulan, multi-user MIMO memiliki throughput lebih tinggi secara keseluruhan dan cocok untuk cakupan area yang lebih luas dengan banyak pengguna aktif. Namun performa throughput multi-user MIMO cenderung tidak stabil jika ada banyak variasi jarak dan jumlah pengguna. Lalu untuk single user MIMO, meskipun throughputnya sedikit lebih rendah daripada multi-user MIMO, single user MIMO lebih baik dalam memberikan throughput tinggi pada area fokus yang terbatas. Ideal untuk area yang kecil membutuhkan koneksi berkualitas tinggi tanpa perlu mencakup area yang luas. Next. Oke. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.